memang ini menjadi suatu pergumulan karena biasanya kita melaksanakan sidang sinode itu secara onsite dan sekarang baru kita melaksanakan sidang sinode itu secara online. Memang ada banyak hal yang menjadi kesulitan secara khusus soal waktu. Kalau sidang sinode itu dilaksanakan secara onsite, tentunya kita tidak mengalami banyak kesulitan seperti yang dialami dalam sidang sinode online ini. Tapi kami memuji Tuhan atas bantuan dari hamba-hambanya, baik tim IT maupun tim multimedia, sehingga kesulitan-kesulitan dalam menjalankan sidang sinode online itu akhirnya dapat diatasi. Terima kasih. Kira-kira mempersiapkan sidang sinode secara khusus online ini Pak, berapa lama harus prepare semuanya? Sedangkan harus mempersiapkan juga dari berbagai daerah dengan jaringan kondisi yang berbeda-beda. Gimana Bapak menanganinya dengan baik? Ya, jadi gini Mbak, kami itu dikasih waktu memang untuk mempersiapkan sidang sinode secara daring ini hanya kurang lebih 1,5 bulan. Waktu yang dipersiapkan dialokasikan buat kami untuk mempersiapkan sidang sinode secara daring ini. Ini betul-betul sebuah tantangan karena betul-betul kita harus mempersiapkan semuanya dengan cermat ya. Karena pertama-tama yang menjadi tantangan itu adalah bagaimana kita mengedukasi hamba-hamba Tuhan ini yang ada di seluruh Indonesia, khususnya yang ada di daerah, di pedalaman, itu supaya mereka bisa melaksanakan atau paling tidak bisa mengakses internetnya dulu nih, supaya bisa mengikuti sidang sinode secara daring. Itu tantangan pertama. Tantangan kedua adalah materi dari persidangan itu sendiri. Konten yang harus disiapkan, ini juga tantangan tersendiri di mana kami harus bekerja sama dengan teman-teman di panitia ad hoc untuk supaya agar materi persidangan yang disiapkan oleh teman-teman panitia ad hoc itu bisa dipelajari sebelum masuk kepada sidang. Ini yang kita harapkan memang pada saat di persiapan ini disiapkan dengan baik oleh teman-teman ad hoc dan puji Tuhan itu bisa selesai dan pada hari ini juga kita lihat bersama bisa dibaca oleh teman-teman seluruh Indonesia. Jadi tanpa harus kita mengirim materi persidangan itu ke lokasi di daerah, tapi teman-teman di daerah pun sudah bisa menerimanya, yaitu strateginya lewat yaitu tadi seperti aplikasi-aplikasi yang sudah banyak kita gunakan seperti WhatsApp, Telegram, itu kita optimalkan secara maksimal supaya teman-teman di daerah bisa menerima semua materi sehingga mereka bisa membaca, jadi tanpa harus mengirim secara hard copy ke mereka. Kami akui bahwa ada beberapa kekurangan, diantaranya pengiriman materi persidangan itu memang kirimkan memang di hari H. Jadi mungkin dari sisi waktu peserta sidang waktu untuk mempelajarinya memang kurang banyak ya. Namun paling tidak materi persidangan itu bisa diterima dengan baik oleh peserta sidang sinode. Wah, luar biasa persiapannya dalam 1,5 bulan, tetapi bisa berjalan dengan sangat baik. Tetapi kita pasti melihat ada kendala-kendala ya Pak selama berjalannya acara ini. Dan bagaimana Bapak dapat mengatasi kendala-kendala itu dengan baik bersama tim yang ada? Ya, baik, terima kasih. Jadi memang kita sudah mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan masalah yang akan terjadi dalam pelaksanaan sidang secara daring ini. Seperti contoh masalah sinyal internet yang tidak stabil, dan ini memang kita sudah jauh-jauh hari memprediksi akan hal ini, dan kita sudah melakukan beberapa antisipasi seperti mempersiapkan sinyal backup internet apabila sinyal utama mengalami gangguan, kita bisa switch ke sinyal backupnya sehingga itu bisa mencegah terjadinya sinyal yang tidak stabil. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, di sisi teman-teman peserta sidang di daerah di seluruh Indonesia, mereka juga mengalami hal yang sama, sering mengalami sinyal yang tidak stabil. Jadi kami meluangkan waktu, ada semacam rapat virtual dengan teman-teman di area, di daerah-daerah, supaya kita sama-sama menyiapkan teman-teman di daerah sehingga mereka juga bisa memilih lokasi-lokasi di mana sinyal internet itu sinyalnya stabil, tidak mengalami naik turun, sehingga mereka bisa melakukan persidangan di sana. Walaupun memang yang menjadi tantangan adalah mereka tetap harus memperhatikan protokol kesehatan yang menjadi arahan pemerintah. Jadi walaupun mereka berkumpul di satu titik yang sinyal internetnya baik, tapi tetap mereka harus mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Itu yang kami dari panitia pelaksana selalu menghimbau untuk teman-teman peserta sidang betul-betul mengikuti protokol kesehatan. Jadi
tantangan terkait sinyal internet, kemudian tantangan mengenai masalah audio di comment center kita. Kita tahu bersama comment center kita untuk pelaksanaan sidang sinode ini ada di GMI Korintus. Itu pun juga kita perlu lihat bagaimana penata letakan audio sistem supaya diatur sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan semacam noise atau feedback pada saat dilangsungkan sidang pleno atau sidang-sidang komisi. Dan ini sudah bisa kita antisipasi dan baik. Jadi begitu ada masalah sedikit, teman-teman IT, teman-teman multimedia bisa dengan sigap memperbaikinya. Mungkin seperti itu, Mbak. Baik, puji Tuhan. Terima kasih Bapak untuk waktunya yang boleh kami untuk wawancara dengan Bapak. Terus tetap sehat selalu, semangat untuk menyelesaikan beberapa hari ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, memang ini baru pertama kali kita melaksanakan sidang sinode online, sidang sinode GMI yang ke-6. Dan tentunya untuk sesuatu yang baru ini ya banyak kesulitan-kesulitan baik yang dialami oleh panitia maupun peserta. Cuman sayang memang waktunya cukup singkat ya. Kendala-kendala sidang secara virtual itu begitu banyak ya. Apalagi ini banyak peserta yang mengikuti dari berbagai daerah ya. Kita memang agak kesulitan terutama di saat breaking room ya. Ada 300 peserta yang memang kita harus kelompokkan ke masing-masing komisi. Memang sudah terdaftar, tetapi kalau di contohnya saja tidak di rename secara pribadi, ketika dia leave, dia masuk lagi, kita harus rename lagi. Bayangkan 300 peserta. Tapi luar biasa anak-anak muda kita, mereka passionnya luar biasa. Waktu yang begitu singkat, dalam tempo 1 jam aja kita sudah harus bisa selesaikan semua dan kita bisa masukkan ke komisi-komisi. Ya, saya melihat cukup antusias peserta ya. Terlihat dalam interaksi ketika chat, mereka banyak mendapatkan chat dan juga banyak yang ingin memberikan tanggapan. Hanya memang kita buat sistem yang serapi mungkin supaya tidak terganggu. Memang ada kelebihan dan kelemahannya. Sistem yang kita buat adalah peserta tidak boleh unmute sendiri. Kita yang akan men-pinnya dan memilih sesuai dengan raise hand ya. Memang ada beberapa yang harus menunggu, tapi itu yang terbaik dibanding kita open semua, nanti akan lebih kacau. Dan saya melihat antusias cukup baik ya. Semuanya memberikan pendapatnya, semuanya ingin memberikan pertanyaan, memberikan respon terhadap sidang sinode kita kali ini. Kesan saya adalah selama menjadi panitia, bendahara khususnya, bisa melaksanakan dengan baik. Dan selama bendahara panitia ini, ulangi ya, grogi. Kami sudah melaksanakan swab hidung untuk seluruh panitia sidang sinode yang ada di Comment Center GMI Korintus dan sudah terlaksana dengan baik. Ini adalah karena kasih dan kemurahan Tuhan yang telah menolong dan memberkati seluruh panitia di dalam seluruh persiapan-persiapan persidangan. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, kita harus semangat dan sukses di dalam tugas kita masing-masing. Doakan supaya sidang sinode ini juga sukses. Terima kasih. Kepada semua rekan-rekan hamba Tuhan yang melayani di GMII, sukses sidang sinode ke-6. Tuhan Yesus memberkati. Untuk seluruh peserta yang ada di daerah, tetap semangat mengikuti sidang online kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Untuk semua peserta sidang GMI, tetap semangat dan tetap semangat dalam melayani Tuhan, tetap maju dan jaya. Gereja Misi Injil Indonesia, Tuhan Yesus memberkati. Pada seluruh peserta sidang, tetap semangat mengikuti persidangan sampai selesai. Tuhan Yesus memberkati. Hai GMI Lovers,
Listeners, kali ini kita mau melihat gedung di mana dipakai untuk sidang sinode. Nah, di belakang saya ini adalah gedung gereja GMII Jemaat Korintus yang ada di Cibubur. Kita mau melihat di dalam sedang melakukan apa saja di sidang sinode ini. Yuk sama-sama kita lihat semua. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, peserta sidang sinode 6 GMI 2021 dan juga seluruh jemaat GMI yang dapat mengikuti acara pembukaan pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang bisa bersama-sama dengan kami pada saat ini. Kita sungguh menaikkan pujian dan syukur kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena setelah mengalami penundaan sebanyak 2 kali, akhirnya sidang sinode kita pada hari ini dapat dimulai. Terpujilah nama Tuhan dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak Pendeta Jeffrey Kansil. Bapak Ibu peserta sidang sinode ke-6 2021 pada pagi hari ini, kami juga mengingatkan agar peserta selama dalam persidangan untuk tidak makan, ya, tidak makan. Kalau minum masih dibolehkan, tidak makan, ya. Jangan ngobrol-ngobrol, jangan main HP atau keluar masuk, bahkan jangan sampai tertidur. Kita berharap tidak sampai tertidur, gitu ya. Jadi peserta wajib mengikuti seluruh persidangan secara online ini dari awal sampai akhir dengan tertib. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu peserta sidang sinode ke-6 GMI tahun 2021 dan juga jemaat GMI di seluruh Indonesia, mari bersama-sama kita ikuti ibadah pembukaan yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Munaya Sana. Dipersilakan. Saya Pendeta Ampi Sitania bersama majelis dan jemaat GMI Philadelphia Sukadana Mawil 4 mengucapkan selamat dan sukses sidang sinode ke-6 Gereja Misi Injili Indonesia tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati. Kami jemaat GMI Arabel Solo mengucapkan selamat dan sukses sidang sinode GMI tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Majelis dan Jemaat GMI Philadelphia Surabaya mengucapkan selamat dan sukses sidang sinode ke-6 GMI tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang seluruh peserta sidang sinode 6 Gereja Misi Injili Indonesia, serta para undangan dan seluruh jemaat GMI yang turut ikut dalam ibadah pembukaan ini. Terpujilah Allah Tritunggal yang penuh anugerah di dalam Yesus Kristus yang telah menolong kita dalam mempersiapkan pelaksanaan sidang sinode ini, dalam hikmat-Nya menuntun kita melaksanakannya dengan secara daring. Oleh anugerah-Nya kita bisa menjalani dan melalui satu periode pelayanan, dan di akhir-akhir ini situasi secara global kesulitan luar biasa. Tetapi kita bersyukur hanya oleh karena anugerah Tuhan kita ada dan dikuatkan sampai dengan hari ini. Seluruh hamba-hamba Tuhan, seluruh jemaat Tuhan dikuatkan dalam situasi yang tidak mudah ini. Semua itu hanya karena anugerah Tuhan. Kita ada hari ini dan kita dapat berkumpul dan melaksanakan sidang sinode ini. Semua berkat kemurahan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita membawa syukur kita kepada Tuhan Allah kita. Dari Indonesia bagian timur, dari Indonesia bagian tengah, dari Indonesia bagian barat, dari luar negeri, kita naikkan suara kita, pujian kita kepada Tuhan Allah kita yang luar biasa. Kita katakan, Tuhan, terima kasih kami ada hari ini.
semua karena berkat kemurahan-Mu. Mari kita naikkan pujian. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita bersyukur kepada Tuhan atas kemurahan, atas anugerah-Nya, atas kebaikan Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu, pertolongan-Mu, penyertaan Tuhan. Secara khusus kami, jemaat GMII, kami bersyukur hanya oleh karena anugerah Tuhan. Kami ada sampai dengan hari ini. Dan terlebih secara khusus dapat melaksanakan sidang sinode ke-6 ini. Semua berkat kemurahan-Mu saja Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua berdiri. Kita akan mentabiskan ibadah pagi hari ini. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. 1 Korintus pasal 3 ayat 11. Di atas satu alas, di atas Kristus Yesus itulah gereja GMI berdiri. Saat ini hingga kedatangannya kedua kali. Di atas satu alas yang kuat dan kekal, berdirilah gereja di tengah dunia, yaitu Yesus Kristus yang memecahkan
Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan rahmat dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai engkau. Amin. Firman Tuhan berkata, beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu, batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Yesaya 28 ayat 16. Bersama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dan masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit dari orang mati, naik sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Tema Sidang Sinode 6 Gereja Misi Injili Indonesia mengutamakan kebenaran dalam mewujudkan Shalom. Yesaya 32 ayat 17. Dialah Yesus Kristuslah Tuhan kita yang benar. Dialah yang mau kita ikuti walau badai menerpa dalam hidup kita. Karena dia adalah Alfa dan Omega. Kita mau menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Engkau Tuhan kami yang benar. Mari kita ekspresikan sukacita kita. Sebab hanya dia gunung batu, kota perlindungan bagi kita yang tak tergoyahkan, kekal abadi. Gunung batuku dan kau, maka bentengku tak akan ku ragu. Kau menjamin hidup, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan memegangku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan. Walau badai menerpa di dalam hidup kami Tuhan, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan. Semesta alam memuja. Semesta alam memuja Engkau Tuhan. Semesta alam memuja. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Dialah Tuhan yang benar. Yesus Kristus Tuhan. Dialah kebenaran dan hidup. Kita mau lebih dalam menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan dan mengagungkan Tuhan.
sebab dialah yang layak menerima segala pujian dan pengagungan dari kita yang telah ditebus oleh Tuhan. Alam semesta layak mengagungkan Dia, layak memuji Dia, karena tanpa Dia kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi di dalam Dia ada kekuatan, di dalam Dia ada kesanggupan. Layak dipuji, disembah, sebab Engkau Tuhan yang bertahta selama-lamanya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga, menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Tuhan besar, Dia besar. Kami, Gembala dan Majelis Jemaat GMII Anugerah Merarai 1 Sintang, mengucapkan selamat dan sukses untuk pelaksanaan Sidang Sinode GMII ke-6 tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saya Pendeta Leo Wemai bersama jemaat GMII Philadelphia Sidikalang Mawil 7 mengucapkan selamat dan sukses Sidang Sinode ke-6 GMII. Tuhan Yesus memberkati. Saya Pendeta Sem Aprianus Matamtasa, Gembala Jemaat GMII Filipi Kupang Cabang Saburejua bersama pengurus dan jemaat mengucapkan Selamat dan sukses Sidang Sinode ke-6 Gereja Misi Injil Indonesia tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati. Karena Engkau adalah Tuhan dan Allah kami yang layak untuk disembah. Terima kasih karena kami diberi kehormatan untuk membaca firman-Mu yang hidup. Firman yang dikerjakan oleh Roh Kudus untuk mengubah kami dan menuntun kami hidup berkenan kepadamu. Berkati pembacaan firman-Mu dan kami semua yang mendengarkan pemberitaannya. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal 32 ayat 16 sampai 20 dengan ayat tema ayat 17.
Demikian firman Tuhan. Di padang gurun selalu akan berlaku keadilan, dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Bangsaku akan diam di tempat yang damai, di tempat tinggal yang tentram, di tempat peristirahatan yang aman. Hutan akan runtuh seluruhnya dan kota akan direndahkan serendah-rendahnya. Berbahagialah kamu yang boleh menabur di segala tempat, di mana terdapat air yang dapat membiarkan sapi dan keledainya pergi kemana-mana. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang melaksanakan firman Tuhan. Ayat tema kita dalam sidang sinode 6 GMI ini yaitu dari Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. And the work of righteousness will be peace, and the service of righteousness, quietness and confidence forever. Terjemahan New American Standard. Jemaat Tuhan, kita sering mendengar singkatan RIP atau RIP, ya, RIP, Rest in Peace. Apakah RIP hanya untuk orang yang telah meninggal? Ya, itulah tradisi kita yang baik. Bagaimana dengan kita yang hidup? Apakah kita bisa alami rest? Lawan kata dari rest itu restlessness. Jemaat Tuhan, Bapak, Ibu, dan semua saudara, masalah manusia umumnya adalah restlessness. Jadi enggak rest itu, enggak tenang atau gelisah. Karena itu adalah tugas kita, anak-anak Tuhan, hamba Tuhan, untuk memberikan solusi dan mewujudkan salom di tengah-tengah masyarakat yang sedang mengalami restlessness karena banyak masalah, terutama yang kita semua sudah alami 1 tahun ini, yaitu COVID-19 dan juga masalah-masalah lain. Menurut Yesaya 32 ayat 17 ini, ada 2 alasan penting mengapa kita harus mengutamakan kebenaran. And the work of righteousness will be peace, and the service of righteousness, quietness and confidence forever. 2 alasan itu. Alasan pertama, kebenaran mengerjakan damai sejahtera yang sesungguhnya. Kita perhatikan frasa pertama ayat ini. Dalam terjemahan yang sering saya pakai, New American Standard, berbunyi, the work of righteousness will be peace. Secara sederhana dapat diterjemahkan hasil kerja atau hasil karya dari kebenaran adalah damai sejahtera. Itulah damai yang sesungguhnya yang kita sudah kenal dengan Shalom. Jadi jemaat Tuhan, tanpa kebenaran tidak ada damai sejahtera yang sesungguhnya. Arti utama dari Shalom itu completeness atau lengkap, ya. Mencakup hidup tenang, cukup, sehat, damai dalam hubungan dengan Tuhan dan dalam hubungan dengan sesama. Shalom juga mencakup rasa aman, terjamin. Nabi Yesaya memberitakan kepada orang Yahudi bahwa hasil atau efek dari kebenaran adalah damai sejahtera. Shalom atau damai sejahtera, damai. Nah, di sini damai ini bukan damai yang sementara, yaitu hidup yang tanpa kesulitan dan hanya ada kemakmuran saja. Tetapi damai sejahtera yang akan memenuhi hati mereka, hati kita, dan membuat jiwa mereka, jiwa kita tenang atau lega. Itulah yang kita perlu wujudkan dalam gereja dan masyarakat. Alasan kedua, kebenaran menghasilkan ketenangan dan ketentraman kekal atau selama-lamanya. Damai sejahtera yang adalah hasil karya dari kebenaran
Dalam Yesaya 32 ayat 17 ini, damai sejahtera itu paralel dengan kata ketenangan dan ketentraman kekal. Jadi, damai adalah karya dari kebenaran, maka ketenangan dan ketentraman adalah akibat atau efek dari kebenaran. Bapak Ibu sekalian, khususnya para pendeta, silakan meneliti kata ketenangan, kata ketentraman. Lihat kamus, banyak sekali. Tapi itulah yang diharapkan oleh masyarakat, oleh gereja. Hidup tenang. Pertanyaan yang penting untuk kita renungkan adalah, apakah kebenaran yang dimaksud sesuai konteks kitab Yesaya, konteks perjanjian lama dan konteks perjanjian baru? Apa kebenaran yang kita harus utamakan atau prioritaskan untuk mewujudkan salom dan ketentraman itu? Nanti dalam renungan-renungan besok dan hari ketiga, kata kebenaran itu, kata shalom pasti akan diuraikan dalam ibadah tiap pagi. Namun pada saat ini saya mengajak kita mendengarkan atau melihat bahwa kata kebenaran dalam bahasa Alkitab bahasa Indonesia ada 291 kali dalam 274 ayat kata kebenaran. Tetapi dalam bahasa Indonesia itu digabung dari dua kata. Kata emet berarti firmness, faithfulness, truth. Nah, bahasa Inggris itu truth, itu yang pertama. Dalam bahasa Yunaninya itu aletheia, itu the truth. Yang kedua itu sedekah, berarti righteousness. Bahasa Yunani sudah sangat kita kenal, dikaiosune. Juga diterjemahkan righteousness. Nah, kata kebenaran di Yesaya 32 ayat 17 itu yang dipakai itu sedekah atau righteousness dalam Septuaginta itu dikaiosune. Nanti juga akan direnungkan dalam renungan pagi dan dalam ibadah pagi. Dalam konteks kitab Yesaya, kata righteousness ini, sedekah dikaiosune, sering juga dipakai untuk keadilan, tindakan yang benar, apa yang benar, tetapi juga untuk keselamatan. Nah, saya mengajak kita melihat konteks dekat dari Yesaya 32 ayat 17 ini. Ayat 1 sampai 8 tentang pemerintahan dengan keadilan. Ayat 9 sampai 15 ini peringatan keras untuk perempuan-perempuan yang berpuas diri dengan kemampuannya sendiri, tanpa pertolongan dari mana saja. Ini ditegur. Dan bacaan kita tadi itu berbicara tentang the peace of God reigns. Damai sejahtera Allah memerintah. Jadi ayat 17 yang menjadi ayat tema itu, ini bagian dari the peace of God reigns. Bahwa damai sejahtera itu menguasai. Nah, itu karena kebenaran. Karena itu dalam konteks lebih luas, saya ingin kita melihat pasal 30 ayat 1 sampai 7. Apa yang dimaksudkan di situ? Di situ adalah ada pemberitaan bahwa bersandar atau percaya kepada Mesir adalah kesia-siaan. Ini teguran untuk umat Tuhan yang meminta pertolongan di luar pertolongan Tuhan. Begitu juga pasal 31 ayat 1 sampai 9. Disebutkan atau diberitakan bahwa bersahabat dengan Mesir, pertolongan di luar Tuhan, itu sia-sia. Dan dalam pasal 33, konteks dari pasal 32, itu berbicara tentang pelepasan dari Tuhan. Pelepasan dari musuh oleh Tuhan. Nah, beberapa ayat penting tadi sudah dibaca dalam nats pembimbing. Itu penting kita ketahui bahwa kebenaran di dalam konteks Yesaya itu menekankan tentang memercayai Tuhan dan bukan pertolongan lain. Dan inilah yang kita perlu
beritakan dalam penggembalaan, pemuritan, para pendeta hamba Tuhan membimbing jemaat untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Itulah kebenaran yang akhirnya kita mengalami apa? Shalom, kita mengalami ketenangan, ketentraman selama-lamanya. Kata kebenaran, righteousness, yang pertama dalam Alkitab itu di mana? Saya melihat kamus ini. Ternyata itu di Kejadian 15 ayat 6. Nah, penting sekali ini. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kata sedekah atau dikayosune yang pertama dalam Alkitab ini sangat penting. Dan kata kebenaran ini sangat terkait dengan percaya. Aman. Mempercayakan diri hanya kepada Tuhan. Jemaat Tuhan, Bapak Ibu Pendeta mungkin pikir-pikir ini sudah kejauhan Pak Ketum, ini sudah kejauhan. Masa dari Yesaya 32 kok sudah mundur sampai Kejadian pasal 15. Namun ini kita perlu tahu karena hanya dengan mengetahui kebenaran yang alkitabiah yang harus kita utamakan dalam hidup dan pelayanan kita, barulah kita dapat mewujudkan shalom yang sesungguhnya. Shalom yang alkitabiah, ketenangan dan ketentraman selama-lamanya, bukan sementara. Menurut konteks Kejadian 15 ayat 6, Abraham menerima kebenaran dari Tuhan atau karena dia menerima itu karena percaya. Dia menerima karena percaya, believe. Abraham mempercayakan diri kepada Tuhan. Abraham aman di dalam Tuhan. Bahasa Ibraninya aman itu. Iman memang aman. Dan Abraham percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan berfirman. Tuhan meyakinkan dia. Dengan kata lain secara singkat. Tuhanlah yang berinisiatif. Sehingga Abraham percaya. Sehingga dia meyakini akan janji Tuhan. Kejadian 15 ini dikutip oleh Rasul Paulus dalam Roma 4 ayat 3, ayat 9, Galatia 3 ayat 6 dan konteksnya itu untuk menekankan bahwa janji Tuhan diberikan kepada Abraham dan keturunannya bukan karena melakukan hukum Taurat, bukan karena perbuatan baik, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman di dalam Yesus Kristus. Ini tidak baru untuk kita Bapak Ibu sekalian. Tapi karena sudah lama bisa saja tidak lagi dikumandangkan. Oleh karena itu yang harus kita prioritaskan untuk mewujudkan damai sejahtera, shalom dalam gereja dan masyarakat hanyalah kebenaran karena mempercayai Tuhan, mempercayai janjinya. Itulah kepercayaan atau iman di dalam Yesus Kristus. Prioritas hidup dan pelayanan kita adalah memberitakan Injil Yesus Kristus. Siapa Yesus dan apa karyanya untuk keselamatan orang-orang percaya. Sederhana, tidak rumit, tapi perlu pendalaman. Dalam menghadapi pandemi COVID-19 dan kesulitan hidup yang lain, banyak orang mempertanyakan keselamatan mereka secara pribadi. Dan ini adalah tugas kita hamba-hamba Tuhan, para pendeta, para pemimpin gereja untuk mendampingi jemaat, menolong jemaat. Orang bertanya, bagaimana kalau saya mati karena COVID? Dan apakah saya masuk surga atau tidak? Apakah yang harus saya pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan? Apakah Tuhan akan tanya kamu ini dan itu? Ada yang katakan, oh sudah tidak lagi. Roma 8 ayat 1, tidak ada penghukuman bagi orang dalam Kristus. Tapi orang yang lain katakan, oh harus. Perkataan-perkataan perbuatan kita.
Karena pertanyaan-pertanyaan tadi itulah banyak orang mengalami restlessness. Rest, negatifnya restless. Kata bendanya restlessness. Itulah kegelisahan, ketidaknyamanan, baik dalam tugas-tugas rutin ataupun dalam pelayanan. Para pendeta, apakah kita sedang mengalami restlessness, kegelisahan karena menghadapi kesulitan? Bagaimana dengan RIP, RIP, ya, rest in peace? Apakah hanya untuk yang meninggal? Apakah itu pasti juga? Mari kita membaca ayat terkenal yang menjadi ayat hafalan kita, ya, dari Tuhan Yesus dalam Matius 11 ayat 28 dengan memerhatikan konteks dekatnya. Marilah kepadaku semua yang letih dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Come to me all who are weary and heavy laden, and I will give you what? I will give you rest. Kata kelegaan atau rest dari Yunani anapauo, to give rest, to give refresh. Apakah kita sudah rest in Christ? Kita bandingkan lagi dengan Kejadian 15 ayat 6 tadi. Abraham bergumul. Dia bergumul. Dan Tuhan memberikan kasih karunia-Nya, belas kasihan-Nya. Tuhan berfirman kepadanya. Jemaat Tuhan, penting sekali. Penting sekali mengingat kebenaran yang diperoleh karena percaya. Tapi percaya karena diperoleh melalui firman yang diberitakan. Kita perhatikan dua ayat dari Tuhan Yesus sendiri dan dari Rasul Paulus yang sudah biasa kita ketahui, ya, kita dengar dalam gereja. Namun sangat penting. Yohanes 14 ayat 27 dan Filipi 4 ayat 7. Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Rasul Paulus dalam Filipi 4 ayat 7 mengatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah, yakni damai karena kebenaran Kristus melampaui segala akal manusia. Itulah damai sejahtera dari Yesus Kristus dan bukan dari dunia. Bapak Ibu sekalian, jemaat Tuhan, para hamba Tuhan, para pendeta GMI, marilah kita dalam hidup dan pelayanan kita selalu memprioritaskan, mengutamakan kebenaran Kristus saja. Kebenaran itu kita terima karena mempercayai janji-janjinya, firman-Nya, mempercayai Injil tentang Dia, Injil Yesus Kristus. Maka dalam hidup ini, dalam perjalanan kita menuju ke surga, we are on the way to heaven. Kita mengalami rest in Christ righteousness. Rest in Christ righteousness. Kita mengalami refresh, ketenangan dalam kebenaran Kristus. By faith alone, we are justified by Christ's righteousness alone. Hanya oleh iman kita dibenarkan oleh kebenaran Kristus. Dalam menjalani hidup ini atau mengakhiri hidup ini, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi minggu depan, bulan depan. Kemudian kita masuk ke dalam kehidupan bersama Kristus di seberang sana. Kita sama-sama dibenarkan secara sama. Berita ini penting kita dengarkan kepada jemaat yang bergumul. Kita dibenarkan secara sama
dengan kebenaran yang sama, yaitu kebenaran Kristus Yesus. We are justified equally by the righteousness of Christ alone. Inilah kebenaran yang perlu kita beritakan. Kita dibenarkan secara sama, tidak ada lebih, tidak ada kurang. Karena kita dibenarkan hanya oleh kebenaran Kristus. Allah membenarkan kita karena kebenaran Kristus. Inilah kebenaran yang perlu kita utamakan tiap hari secara pribadi sebagai hamba-hamba Tuhan. Ya, memang kita perlu kalau dibuka jalan untuk konseling, ya itu menolong juga ya. Tapi yang paling penting ini, yakinkah kita bahwa berdasarkan karena kebenaran Kristus, we are surely on the way to heaven. Ini perlu didengarkan oleh jemaat, oleh masyarakat. Marilah kita terus memberitakan kebenaran Kristus. Pertama-tama kepada diri kita sendiri dan kepada orang lain, kemudian kepada orang lain. Kita selalu bertobat ya. Kalau kita sudah bicara kebenaran Kristus, di sana ada pertobatan, ada pembaruan hidup secara pribadi. Kita menerima pengampunan dan terus tidak pernah berhenti mempercayai Kristus saja. Trust in Him. Tuhan memberkati jemaat, para hamba Tuhan. Melalui sidang sinode ini GMI semakin dikuatkan untuk selalu mewujudkan shalom dan ketenangan, ketentraman melalui berita kebenaran Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena kami boleh diingatkan melalui ayat tema Yesaya 32 ayat 17. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau adalah kebenaran kami. Engkaulah yang membenarkan kami. Dan hanya oleh kebenaran-Mu kami dibenarkan oleh Allah. Hiburlah kami, kuatkanlah kami dengan berita Injil ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita semua sangat diberkati oleh bagian firman Tuhan yang sudah kita dengarkan di hari pertama, menyemangati kita untuk beberapa hari ke depan. Dan kita sungguh bersyukur hanya oleh karena anugerah Tuhan saja kita menikmati kebenarannya dan kita menikmati Kristus dan menikmati damai sejahtera dari Dia, karena Dialah sumbernya bagi kita. Kita akan naikkan doa syafaat kita pada pagi hari ini, akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Franklin Hatu. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal Dikau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan segala puji dan syukur kami kepadamu. Oleh karena pada hari ini, Tuhan memperkenankan kami untuk berkumpul dan memikirkan kemajuan pelayanan dari Gereja Misi Injili Indonesia. Kami juga mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Pada hari ini, kami menyerahkan akan persidangan sinode kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya melalui persidangan sinode ini, ada keputusan-keputusan yang dapat kami laksanakan bersama-sama untuk kemajuan pekerjaan-Mu di Indonesia. Kami menyerahkan juga akan lembaga-lembaga gerejawi di mana kami menjadi anggotanya, baik PGI maupun PGLII. Tuhan memberkati mereka karena lembaga-lembaga ini mengayomi kami, mengarahkan sehingga kami menjadi gereja yang menjadi berkat di Indonesia maupun di seluruh dunia. Kami juga bersyukur
kepada pemerintah kami yang boleh melaksanakan vaksinasi, dan bahkan kami juga bersyukur atas keamanan yang Tuhan berikan, sehingga kami di dalam persidangan ini sungguh dapat menjalaninya dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan akan seluruh doa kami ini ke dalam tangan-Mu demi nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bersama-sama, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Peserta sidang Sinode Gereja Misi Injili Indonesia dan seluruh undangan, bahkan juga seluruh jemaat Tuhan, Ketua Umum Sinode Gereja Misi Injili Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Jesias Fritz Palandi akan mentabiskan sidang Sinode 6 GMII ini. Mari kita semua berdiri. Bapak Ibu sekalian, jemaat Tuhan, berdasarkan firman Tuhan yang tadi kita sudah dengarkan, yang menjadi ayat tema sepanjang sidang ini, berdasarkan kebenaran firman Tuhan, kami menabiskan ibadah yang akan dilaksanakan tiap-tiap hari dan seluruh acara sidang Sinode 6 GMII dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Ibadah kita dalam ibadah pembukaan pada pagi hari ini. Dialah kebenaran, dialah damai. Dan kita katakan, Tuhan, kalau aku hidup, aku mau hidup bagimu. Kalau aku melayanimu, hatiku tetap menyembahmu dan mataku tetap memandangmu. Karena Engkaulah pengharapan, kebenaran, dan damai itu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Mari kita semua berdiri. Silakan berdiri. Bapak saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ku perlu anugerah-Mu Tuhan. Aku mau menyatakan janjiku kepadamu. Tuhan, kalau ku hidup
janji kami semua. Engkau mendengar komitmen kami semua, pengakuan kami di hadapan Engkau Allah kami yang benar. Selama ku hidup bagimu Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari-Mu. Dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ini adalah nama Tuhan Yesus. Maka utamakan kebenaran, maka engkau akan menang. Kita akan terima berkat Allah. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang begitu menguatkan kami dan seluruh jemaat-Mu yang ada di 27 provinsi. Kami mengucap syukur Tuhan. Bila kami mengutamakan kebenaran, karena kebenaran hanya ada dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan kami, Yesus Kristus. Jemaat dikasih Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara sekalian, terimalah berkat daripada. Kiranya rahmat dan anugerah Allah Bapa dan kasih karunia Tuhan Yesus dengan pertolongan Roh Kudus-Nya menyertai kita sekalian. Haleluya. Amin. 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 Tuhan berkati kita semuanya. Kami keluarga Pendeta Paltina Pitupulu mewakili majelis dan seluruh jemaat Gereja Misi Injili Indonesia Kasih Karunia Medan mengucapkan selamat memasuki persidangan Sinode GMII ke-6 yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 sampai 11 Maret 2021 secara online. Doa dan harapan kami, semoga persidangan sinode ini boleh menghasilkan keputusan-keputusan yang baik demi kemajuan Gereja Misi Injili Indonesia ke depannya. Salam sukses, Tuhan Yesus memberkati. Saya Pendeta Leader Namawan bersama seluruh jemaat GMI Philadelphia Kendawangan mengucapkan